Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Hisan di tafsir Al-Quran, kaidah-kaidah indah dalam menafsirkan Al-Quran. Pada malam hari ini kita masuk di kaidah ketiga dari yang dibawa oleh penulis rahimahullah. Dan malam hari ini kita akan ambil 3 kaidah langsung, karena 3 kaidah ini di samping maknanya berdekatan dan kita tidak perdalam, karena melihat ya tentunya tidak semua kita paham bahasa Arab, karena 3 kaidah ini terkait dengan bahasa Arab, istilahnya umum. Jadi ke depan itu sudah kaidah-kaidah umum, tapi 3 kaidah ini kalau orang sudah pernah belajar bahasa Arab, biar dasar, biar buku pertama, insya Allah akan mudah dia pahami. Tapi kalau belum pernah sama sekali, ini saja nanti mungkin butuh pemahaman dalam contoh. Kata Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Al-Qa'idatu Tsalitsah, kaidah ketiga, Al-Alif wal Lam ad-dakhilatu 'ala al-awsaf wa asma'il ajnas tufidul istighraqi bihasabi ma kanat 'alaih. Kalau ada ada kata di awal oleh al, nanti kita contoh. Al-Fatihah saja sebentar kita contohnya. Kalau ada kata di awal oleh al, dimasukkan al. Iya, apakah kata itu kata sifat atau kata jenis? Maka al itu memberikan faedah istighraq, memberikan makna yang mencakup, melingkup seluruh jenis itu, memberikan makna yang mencakup dan melingkup seluruh sifat dari sifat itu, sesuai dengan yang dia masuk kepadanya. Ini kaidah pertama. Untuk prakteknya, mungkin sebagai dasar bisa kita buka Al-Fatihah. Ketika kita baca Al-Fatihah, itu kan banyak kata yang beralis itu. Bisa kita lihat Quran di HP, praktek. Lihat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kalau kita buka kamus, hamdu itu maknanya pujian. Tapi dia bukan pujian biasa. Pujian yang didasari oleh kecintaan dan pengagungan. Terus pakai al. Alhamdulillah. Berdasarkan kaidah tadi, kalau ada al masuk di sebuah kata, maka maknanya Makanya terjemahan ayat ini seluruh pujian. Dari mana kita dapat kata seluruh? Ketika kita mengartikannya, gara-gara ada siapa? Itu al. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Jadi kita sekali lagi mendapatkan makna dalam tafsir, dalam menerjemahkan kata seluruh faedah dari al.
faedah dari al. Coba kita lanjut lagi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada alnya. Rahman yang penyayang, Rahim pengasih. Kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita malam hari ini pakai al, yaitu dia yang memiliki sifat yang ditegaskan di ayat yang lain, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku melingkup segala sesuatu. Kita bisa pakai. Dia rahmatnya Allah itu luas, tidak terbatas. Iya, mencakup seluruh kasih sayang. Karena pakai A. Lihat lagi setelah ini sederhana saja. Ihdinas siratal al-mustaqim. Tunjuki kami as-sirat pakai A. Tunjuki kami seluruh jalan. Dari mana kita tahu seluruh jalan? A. Al-mustaqim. Tunjuki kami seluruh jalan yang lurus. Jadi kalau kita membaca ini dengan penuh makna tadi, ketika kita bilang tunjuki kami seluruh jalan yang lurus, yang kita minta itu semua jalan yang lurus menuju masuk di ayat ini. Ini permintaan yang sangat luas. Iya, tunjuki kami seluruh jalan yang lurus. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdub pakai al-maghdub. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, pakai al. Pakai al. Berarti bukan jalannya seluruh orang yang dimurkai. Siapa saja yang dimurkai, kita minta. Bukan jalan mereka. Iya. Waladhdallin pakai A. Pakai A. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa di sini? Semua orang yang sesat. Kita berlindung kepada Allah. Dari ini. Baiklah, ini gara-gara A kita bisa paham seperti ini. Kita bisa paham seperti ini. Surah apa lagi yang kita hafal? Surah pendek. Ini kan Al-Fatihah. Surah apa yang kita hafal dari surah pendek? Baru kita cari alnya. Nah, siapa yang mau bilang surah apa dihafal? Tidak ada. Kalau kita, surah apa kita hafal? Ini yang tokoh hitam. Kita, yang ini? Iya, yang anak. Iya. Surah apa kita hafal? Surah pendek. Tidak ada. Tidak ada kita hafal. Hilang biasa kalau ditanya begini. Oh, An-Nas kita pakai. Baik. Coba kita baca An-Nas, Pak. Coba kita praktek ini. Ini kan tadabbur Quran. Ini kan kaidah memahami Quran. Baik, Pak. Kita ke An-Nas. Ya. Ayat terakhir. Surat terakhir. Qul, katakan, a'udzu, belum ada halnya kan? Aku berlindung bi rabbin nasi, bi rabbi annas. Pakai al. Coba lihat itu annas. Katakan kepada Muhammad, aku berlindung dengan penciptanya manusia. Siapa manusia di sini? Semua. Kita di dalamnya, mukmin dan muslim, kafir bahkan makhluk semua. Katakan, saya berlindung dengan penciptanya An-Nas, seluruh manusia. Iya, berlindung dengan penciptanya seluruh manusia. Jadi kita bisa pahami kata dari mana itu seluruh manusia dengan adanya siapa? Alfa. Dengan adanya A. Baca lagi lanjutannya. Cari ada alnya. Malikin nas. Dia adalah malik, penguasa. Nas pakai
penguasanya manusia. Dia adalah pemiliknya manusia. Siapa di sini manusia? Pakai A. An-nas. Apa yang bisa kita pahami? Seluruh manusia. Kita semua ini miliknya Allah. Jadi keluarkan diri kita karena ada A. Karena ada A. Iya, ada A. Ilahin nas sama. Pakai A juga. Min syarril waswas. Min syarri, dari kejahatan. Waswas. Siapa itu waswas? Pakai A. Seluruh pembisik dari yang membisikkan kepada kita kejahatan. Al-Khannas pakai A. Seluruh pembisik yang selalu datang dan pergi. Pakai A. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisik-bisikkan di dalam dada seluruh manusia. Minal jinnati wan nas, dari al-jin dan an-nas. Lihat, al-jin, an-nas, pakai A. Iya kan? Menunjukkan makna umum. Jadi kalau ada al itu, kita semua masuk di dalam. Dan dari yang membisikkan tadi, semua pembisik, manusia dan jin. Jin tak selamanya itu yang memberikan was-was. Jin, orang juga memberikan was-was. Kadang istri kita memberikan was-was kepada kita. Kadang seorang istri suaminya memberikan was-was kepadanya. Kadang anak memberikan was-was kepada kita. Masuk semuanya. Pakai A. Pakai A. Ini baru 2 surah ini, Pak. Dan Quran penuh dengan kata A. Jadi kita paham kaidah ini, nanti kita bisa paham tafsir. Kita bisa paham tafsir. Surah apa lagi yang kita mau lihat? Yang pendek bisa. 11 ini tadi. Kalau 11 ini surah. Al-Falaq dekat-dekat situ. Jauh-jauh sedikit lah. Itu terlalu kentara kalau kita ikut sebelumnya. Iya. Jauh-jauh sedikit. Al-Kafirun. Jauh juga. Iya, 1 halaman sebelumnya. Tapi ya, tidak apa-apa. Terima saja. Lihat Al-Kafirun, Pak. Katakan Muhammad. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Al-Kafirun. Siapa sih? Katakan kepada seluruh orang. Dari mana kita tahu seluruh? Katakan kepada seluruh orang kafir. Iya. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Wala ana a'bidu ma abatum. Dan saya tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Yang kita pilih hanya satu halnya. Hanya satu halnya, Pak. Iya. Tapi bisa kita pahami, gitu. Jadi ini fungsinya. Inilah kaidah. Jadi kita bisa memahami Quran dengan benar dan dengan baik, ya, dengan memahami tadi. Katakan, wahai orang-orang kafir, mencakup Yahudinya, Nasoronya, mencakup Majusinya, musyrik, semua. Tidak ada yang keluar dari ayat ini. Tidak ada yang keluar dari ayat ini. Karena gara-gara ini kaidah. Iya, makanya jangan heran ada Ustadz ya bisa sekali jelaskan itu ayat. Kan ada kaidahnya. Untuk menafsirkan Quran ada kaidahnya. Tidak sembarang dibicarakan. Iya, ini diantaranya. Kita masuk lagi, masih ada bahasa Arab ini. Cukup contoh atau masih mau lagi? Tadi tengah sini, berarti sebelah sini belum tadi. Sebelah sini surah apa kita? At-Takatsur. Baik, Mbak. Baik. Langsung dari awal itu baik. Iya, At-Takatsur.
Kita lihat alhaakum, ya, surat berapa? Alhaakum takatsur. Yang di awal bukan al itu Pak ya. Hamzahnya. Alhaakum at-takatsur. Alnya at-takatsur itu alnya di sini. Iya. At-takatsur berbanyak-banyak, alhaakum melalaikan kalian. Berbanyak-banyak dalam masalah apa? Bagus sekali kita itu. Iya. Karena ini ayat luar biasa. Berbanyak-banyak melalaikan kalian. Pertanyaan saya, berbanyak-banyak dalam hal. Ingat Pak, pakai al-takatsur. Pakai al. Mencakup apa? Seluruh memperbanyak yang melalaikan kita. Yang melalaikan kita. Memperbanyak harta. Masuk di dalamnya. Ketika kita memperbanyak harta, melalaikan kita, masuk alhaakum takatsur. Berbanyak-banyak melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian ziarah kubur, artinya hingga mati. Hingga aja. At-takatsur, berbanyak-banyak lagi dalam masalah apa? Berbanyak-banyak dalam masalah harta sudah apa lagi? Mobil. Seperti Nabi Sulaiman, belum suka sekali kuda. Belum suka sekali kuda. Nabi Sulaiman, dia menambah kudanya dan belum selalu mengurus kudanya sampai lalai dari sholat. Akhirnya apa terjadi? Belum potong. Sembelih karena melalaikan. Karena berbanyak-banyak melalaikan. Berbanyak-banyak mobil, motor, anak. Kita kira banyak anak itu tidak melalaikan. Lihat kisahnya yang seorang anak yang dibunuh di pinggir laut itu oleh Khidir atas perintah dari Allah. Ketika ditanya, dijelaskan oleh Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam apa alasannya, Allah Subhanahu wa taala kata Khidir ingin menggantinya dengan lebih baik. Dan ini anak kalau besar akan melalaikan orang. Nah, anak. Seperti juga dikatakan oleh Nabi SAW, al-walad majbanan mabaqalah. Anak itu membuat kita pernah menjadi penakut. Anak itu membuat kita menjadi kikir. Itu anak. Iya. Berarti anak bisa melalaikan. Makanya di Quran, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Kenapa? Berbanyak-banyak pada harta, berbanyak-banyak pada anak, melalaikan. Banyak contoh, pokoknya banyak sekali ini. Apa yang perlu kita sekarang? Berbanyak-banyak di HP, melalaikan. Berbanyak-banyak di media sosial, melalaikan. Ada Tommy WA. Mereka begitu, WA sudah berapa memang isi. Nah, iya, WA. Tambah lagi Instagram, lagi Facebook. Tambah, nggak terasa itu scroll Facebook, YouTube, Instagram, Telegram. Kalau kita download semua ini, habis waktu kita sehari. Masuk WA, sudah dibalas semua, Facebook, sudah lihat semua, YouTube. Itu di kegiatan jam jari tak naik, oh kembali lagi. Begitu kegiatan selesai. Alhaakum takatsur. Berbanyak-banyak melalaikan kalian. Jadi al memahami tafsir Quran. Baru satu ini kita. Iya. Ini 3 contoh. 3 contoh. Dan nanti kita bisa baca-baca lagi yang lain. Pokoknya kalau ada al masuk pada sifat ataupun jenis, memberikan faedah umum, memberikan faedah umum. Ini faedah ketiga. Faedah keempat kita ambil juga ini karena juga masih terkait dengan bahasa Arab.
Semoga ini juga dipahami. Idza waqa'atin nakirah. Ini paling susah ini. Kalau belum dipelajari bahasa Arab biar dasar. Idza waqa'atin nakirah fi siyakin nafyi awin nahyi awis syarti awis istifham dallat 'alal umum. Wah, susahnya ini. Harus banyak yang kita tahu dulu ini. Kita harus tahu apa itu nakirah. Tahu dikit nakirah. Nah, ini susah. Nakirah itu kata-kata umum, bukan kata-kata khusus. Jadi bahasa Arab itu ada kata umum, ada kata khusus. Kata umumnya disebut nakirah, kata khususnya disebut ma'rifah. Disebut ma'rifah. Nah, kata beliau, jika nakirah terletak di konteks penafian, peniadaan, atau nahi, pelarangan, atau syarat, atau kata tanya, maka juga menunjukkan atas. Contoh dulu. Kalau ini tidak sembarang contohnya ada. Iya, tidak sembarang contohnya ada. Contoh misalnya gini. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat ini kata umum. Kata umum namanya ini. Kalau istilah bahasa Arabnya nakir. Nakir. Iya. Sabar ini karena ada 3 kaidah terkait dengan bahasa Arab. Ini nikmatin kata umum. Terletak setelah ma. Ma ini disebut dengan penafian. Peniadaan. Terjemahannya wa ma bikum min ni'matin. Tidak ada yang ada pada kalian min ni'matin berupa nikmat. Fa minallah, maka itu dari Allah. Tidak ada apapun yang ada di tengah kalian, di diri kalian, keluarga kalian, berupa nikmat, maka pasti dari Allah. Nikmat di sini berada di konteks penafian. Di awalnya lemah, tidak ada. Ada kata di awalnya tidak. Kata nikmat terletak setelah kata tidak. Maka ini nikmat di sini apa? Mencakup apa? Seluruh nikmat. Tidak ada satupun nikmat yang kalian rasakan kecuali pasti dari Allah. Jangan bilang ini nikmat saya dapat dari orang tua. Ini nikmat saya dapat dari guru. Ini nikmat saya dapat dari anakku. Jangan pernah bilang begitu. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang ada pada kalian berupa nikmat. Nikmat apa saja. Biar kita bernapas. Bernapas itu nikmat. Banyak orang bisa kan tidak bebas bernapas. Harus pakai selang. Berarti kalau bernapas dengan nyaman, nikmat. Apapun yang kalian rasakan berupa nikmat. Nikmat apa saja. Maka itu pastikan dari Allah. Umum. Umum. Karena berada di konteks penafian. Demikian pula berada di konteks kata tanya. Kalau ada kata tanya masuk di kata nakirah, kata umum, maka mengandung makna umum. Seperti ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berdoa-doa sekali di sini karena hal mudah. Kalau ini susah. Karena harus kita tahu kata-kata umum dan besar. Contoh kedua, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Hal min khaliq, kata tanya. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan kalian rizki dari langit dan bumi? Apakah ada pencipta selain Allah? Kata pencipta itu diawali oleh kata hal. Kata tanya. Kata tanya. Apakah ada pencipta selain Allah? Selain Allah mencakup apa saja yang orang meyakini itu pencipta. Kan banyak orang di luar sana meyakini bahwa ini kuburan ini bisa memberinya rezeki. Pohon ini bisa memberinya rezeki. Laut ini bisa, sungai ini bisa. Mencakup semua. Apapun selain Allah
Apakah dia bisa memberi rezeki dari langit dan bumi? Itu pertanyaan dari Allah. Kita jawab, tidak ada. Hanya Allah yang bisa memberi rezeki yang keluar dari bumi atau yang turun dari langit. Ini mencakup seluruh pencipta selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah apapun itu yang bisa memberikan kepada kita rezeki dari langit atau dari bumi. Dari mana umumnya? Karena kata Khaliq terletak setelah kata tanya. Terletak setelah kata tanya. Ini faedah dari kaidah ini. Kaidah kelima ini yang terakhir untuk kaidah yang terkait dengan bahasa Arab. Setelahnya nanti biar kita paham bahasa Arab, saya bisa jelaskan dengan mudah insya Allah. Ini susah ini. Iya, kalau di santri mudah saja dibilang ini karena mereka bahasa Arab sudah belajar. Kalau di orang yang belum, ini masalah. Terakhir kaidah kelima yang terkait juga dengan bahasa Arab. Al-mufradul mudhaf yufidul umum kama yufidul dzalika ismul jama'. Kata tunggal yang disandarkan maka memberikan makna umum. Kata tunggal berarti harus kita tahu lagi kata tunggal itu yang mana. Ini masalahnya begitu. Di dalam bahasa Arab ada nama isim mufrad, isim mutannah, jamak. Tahu semua ini? Lumayan ya. Jadi kata tunggal namanya isim mufrad. Kalau menunjukkan dua namanya mutannah. Kalau menunjukkan atas lebih dari dua namanya jamak. Jamak bisa jamak taksir, bisa jamak mudzakkar salim, bisa jamak muannas salim. Ini bahasa Arab. Ini masalah bahasa Arab. Mufrad kata tunggal jika disandarkan maka dia memberikan faedah umum. Jika disandarkan pada kata selain maka memberikan faedah umum sebagaimana isim jamak memberikan faedah umum jika disandarkan. Contoh belum dicontoh oleh para ulama kita, hurimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu kalian. Ibu di sini ya disandarkan kepada kalian, berarti umum. Seluruh yang dianggap ibu kalian, ibu kandung, susuan, mencakup itu umum. Bahkan kata para ulama, ibu ke atas, ibunya kita langsung, ibunya bapak, ibunya ibu ke atas, tidak boleh dinikahi, tidak boleh dinikahi. Karena kata ibu di sini disandarkan. Di surat Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Nikmat Rabbmu, nikmat disandarkan kepada siapa? Rabb, disandarkan kepada Allah. Berarti umum. Nikmat apa saja yang Allah berikan kepada ceritakan. Ceritakan. Ucapkan alhamdulillah. Iya, terhadap nikmat kecil besar. Karena nikmat di sini kata mufrad disandarkan pada Rabb yang menunjukkan nikmat apa saja. Fahadits, maka ceritakanlah. Di antara bentuk menceritakan nikmat adalah kita bilang alhamdulillah. Dan bisa juga ceritakan ke orang. Alhamdulillah saya dapat nikmat. Iya, makanya ada beberapa bentuk nikmat kita disunahkan untuk merayakannya. Bentuknya apa itu? Dalam rangka apa? Dalam rangka menceritakan nikmat. Misal kalau kita menikah, ada orang mau menikah, Nabi anjurkan awlim walau bisa, rayakan walaupun dengan seekor kambing. Kan harus menikah selesai. Tiba-tiba ada anaknya. Enggak. Rayakan. Itu bentuk menceritakan nikmat. Kalau kita kelahiran anak, sunnah akikah. Untuk apa itu? Menceritakan nikmat. Menceritakan nikmat. Kita dapat rezeki rumah baru.
Bukan acara yang harus ada berjanji, itu kan ditambah-tambah. Iya, atau ada pisang digantung di atas begitu. Enggak. Ini maksudnya acara undang tetangga, teman, menceritakan apa itu? Nikmat. Karena cerita nikmat itu kan dua. Cerita dengan lisanul maqal, cerita dengan mulut. Kita ngomong, bisa cerita dengan lisanul hal. Kayak ada harta. Kita nggak ngomong ke orang, ini saya punya rumah baru. Enggak. Tapi kita mengundangnya ketika masuk rumah baru, menceritakan nikmat. Itu namanya menceritakan nikmat. Nikmat apa saja? Mencakup seluruh nikmat. Ceritakan. Dari mana kita tahu bahwa nikmat di sini mencakup seluruh nikmat? Disandarkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir, contoh untuk kaidah yang ketiga yang kita ambil di malam hari ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakan kepada Muhammad, inna salati, sesungguhnya solatku. Kata solat disandarkan kepada saya. Sesungguhnya solat saya, berarti mencakup apa? Seluruh solat. Bukan hanya satu solat. Sesungguhnya solatku, yang semua solat yang kita lakukan, lillah, harus hanya untuk Allah. Tidak boleh satu solat untuk Allah, satu solat untuk selain Allah. Seperti dulu orang-orang musyrikin waktu Nabi mengajak kepada mereka Islam untuk menyembah Allah saja. Kita tahu apa yang bilang orang musyrikin. Gampang seperti ini Muhammad. Kami menyembah Tuhanmu sehari. Cuma besoknya kamu sembah Tuhan. Kan begitu, bagus gak? Iya. Menurut kalau orang bilang toleransi ini bisa. Iya kan? Nabi SAW tidak menerima. Harus lillah. Lillah. Seluruh peribadatan kita tidak boleh kita sehari untuk ini, sehari untuk Allah. Tidak. Lihat, Qul, katakan, inna salati, sungguh seluruh salatku, wa nusuki, seluruh sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Rabb alam semesta. Ya, al-alamin pakai hal. Seluruh alam, bawah atas bawah, alam atas alam bawah, semua Rabbnya adalah Allah. Semua milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, tidak boleh menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah, tiga kaidah umum. Iya, kalau ada kata beral umum. Kalau ada kata nakiro dan ada di konteks penafian atau peniadaan atau pelarangan atau syarat atau kata tanya umum. Kalau ada kata mufrad, kata tunggal disandarkan kepada kata setelahnya, maka itu juga memberikan kaidah umum. Ini tiga kaidah dan semua terhubung dengan bahasa Arab. Terhubung dengan bahasa Arab. Ada pun kaidah ke-6 itu mudah insyaallah, hanya nanti menjelaskan kepada kita misalnya kaidah ke-6 bagaimana cara Quran menanamkan tauhid kepada kita. Nah, itu kan kaidah mudah dipahami. Mudah dipahami bagaimana cara Quran menanamkan kenabiannya Muhammad. Ini kan mudah dipahami. Bagaimana cara Quran nanti menanamkan akan adanya hari berbangkit. Ini kan kaidah-kaidah insyaallah mudah kita pahami ke depan. Iya, jangan sampai gara-gara hari ini kaidahnya bahasa Arab langsung kita bilang jangan hadir dan pekan depan paham bahasa Arab. Nah, ini saja. Ini saja. Kebetulan jadi ini. Alhamdulillah. Tapi terus terang paham begini. Jangan sampai saya yang tambah paham. Iya, lumayan ya. Terus terang ini beban kalau
Kalau 3 kaidah tadi bisa menjadi beban, bisa juga menjadi penurun semangat. Enggak. Tapi minimal kita tahu kaidah pertama tadi itu al, itu kan lumayan itu. Kita bawa pulang saja al, kasih tahu istri nanti. Oh ternyata kalau ada al tahu. Begini artinya. Lumayan itu. Lumayan, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Dengan 3 kaidah tadi itu belum masuk waktu isya, sedikit lagi ya. Boleh kita masuk dulu kan ya sebelum ada. Tunggu Pak. Sabar sedikit Pak. Alhamdulillah, itulah tadi dari penjelasan guru kita. Kemudian sebagaimana di sesi kedua, sesi tanya jawab, maka kami persilakan kepada yang ingin bertanya. Silakan. Dari awal kajian tadi proses memberitahu kita bahwa punya sedikit saja landasan bahasa. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalau kita seseorang yang sudah sangat ahli di bahasa sekolahnya pendidikannya sampai doktoral dan bidangnya itu tafsir, tapi namanya pendidikannya tidak tafsir. Baik Pak. Jadi sebenarnya Pak bukan hanya bahasa Arab sebenarnya alatnya. Bukan Pak. Jadi untuk memahami Quran dengan benar bukan hanya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini hanya tangga. Ini baru satu anak tangga. Ada namanya kaidah menafsirkan. Ini anak tangga lain lagi. Jadi ini banyak anak tangganya untuk menuju rumah. Tafsir itu Pak rumah. Untuk menuju rumah itu banyak anak tangga yang harus kita lalui. Tangga pertama tentunya fardu ain. Siapa saja yang ingin menafsirkan Quran, fardu ain. Tahu bahasa? Itu baru ada satu anak tangga itu Pak. Jadi dianggap itu sudah jadi tangga. Enggak. Itu baru satu anak tangga. Di antara anak tangganya adalah usul tafsir. Bukan ini. Ini namanya kaidah tafsir. Ada lagi namanya usul tafsir. Di sanalah kita pahami ada nasib, ada mansub. Itu tangga juga Pak. Ini tangga juga. Anak tangganya. Ini anak tangga juga. Iya. Karena menafsirkan Quran kadang butuh tafsirkan dengan Quran lain, dihubungkan dengan Quran yang lain, ayat muhkam, menafsirkan ayat mutasyabih, kita kembalikan yang mutasyabih ke muhkam. Kita juga butuh usul fikih untuk memahami kandungan lafaz. Kita butuh kaidah fikih. Jadi banyak anak tangganya yang dibutuhkan. Terus kita butuh belajar tauhid. Ini Pak juga masalah ini. Kita butuh belajar tauhid. Jangan sampai kalau tidak ada tauhid, tidak belajar ilmu tauhid, salah menerjemahkan kalau ada apa? Ayat-ayat terkait dengan takrib tauhid. Makanya nanti di sini Pak. Jadi kita akan datang cara Quran menanamkan tauhid. Cara Quran menanamkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Cara Quran menanamkan akan adanya hari berbangkit. Itu kita ambil di sini Pak. Jadi kalau ada kekurangan, ya kan ini Pak, bukan hanya sekedar dibilang akademik. Bukan Pak. Bukan kita merendahkan Pak. Iya. Terus terang Pak, itu belum cukup. Belum cukup. Iya. Setelah kita lihat, jadi walaupun tinggi, itu belum cukup. Karena banyak yang mau dipelajari. Banyak yang mau dipelajari. Karena kalau di akademik saja tanpa di pesantren, susah. Karena di S1 itu bahasa Arabnya, terus terang Pak, sedikit dasar sekali. Di S2 Pak, bukan saya karang-karang Pak, saya S1 di S2 juga. Di S2 tanya, kata tanya dibahas. Saya kasih tahu ke ini, jangan sampai sembarang ngomong Ustaz. Dia tidak pernah kuliah. Tidak Pak, saya cuma tidak pakai bisa gitu. Kan tidak perlu dipakai itu.
Nah, begitu Pak. Arti saya alami di situ. Saya saksikan bahwa kalau begini susah kita, biar kita sudah pro. Kalau hanya ini bahasa Arab yang kita pelajari, biar sampai S3 Pak. Itu masalahnya. Jadi jangan kita tertipu dengan ucapan kata dibilang. Padahal ini sudah pro, gitu. Sudah ahli tafsir. Siapa yang bilang dia ahli tafsir? Apakah dia sendiri atau memang diakui oleh orang? Karena semua orang bisa mengaku, Pak. Saya bisa mengaku kepada kita, saya ahli hadis, saya ahli tafsir. Semua orang bisa mengaku. Iya, bisa. Iya, saya ingat sekali waktu di dosen S2 Pak, di tafsir Quran. Saya jelaskan bilang ini makna ayat ini begini. Dia bilang sama saya, siapa yang percaya kalau kamu hanya ngomong begitu? Kamu harus bilang, Ibnu Katsir bilang begini. Ketika saya menyampaikan hadis, siapa itu kan menurutmu? Menurutmu itu, kamu kalau mau memang ilmiah harus bilang Al-Hafidz bin Hajar ngomong begini. Bayangin kita, tidak bisa itu. Jadi karena kalau kita mengaku, cocok nih, bisa cocok mengaku Pak. Iya, kalau semua orang mengaku bisa sih, gampang itu mengaku. Tapi yang mengakui itu orang Pak, orang. Dia mengakui atau kita memang ahlinya atau tidak. Wallahu a'lam. Ya. Jadi aman ini Pak. Bisa dibilang di akhir zaman ini kita nggak bisa bilang nggak ada yang mufassir. Jangan bilang begitu Pak. Karena tidak akan pernah kosong zaman dari orang yang mengatakan yang benar. Sampai hari kiamat. Kita mengambil dari metodologi. Iya. Seperti Syekh Abdurrahman ini Pak. Pengarang ini kan ulama sekarang. Ulama belakangan. Ulama-ulama sekarang ini, muridnya ini, belum sudah wafat. Syekh Ibnu Taimiyah termasuk dari muridnya. Termasuk murid. Ini kan ulama sekarang ini. Intinya setiap 100 tahun pasti ada. Karena kan sudah tidak ada lagi nabi, maka selalu ada ulama yang memperbaharui. Begitu Pak. Wallah, kita ada dulu. Dan kalau masih ada lagi, silakan. Iya, iya. Yang ingin bertanya bisa angkat tangannya. Kemudian kita bawa mic. Untuk mengefisienkan waktu sambil kita baca pertanyaan yang tertulis. Afwan Ustaz, mohon rekomendasinya untuk kitab ulum tafsir untuk pemula. Syukur. Kalau ulum tafsir, kalau di usul ada usul di tafsir. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dasar, kemudian ada muqaddimah di usul tafsir Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bisa. Ada pun qawaidnya, ini buku ini Al-Qawaid Al-Hisab. 3 ini sudah cukup. Tinggal nanti selain itu kita, karena ulum tafsir butuh dalalatul alfaz, butuh memahami kandungan lafaz, sehingga kita butuh usul fikih. Jadi bukan hanya ulum tafsir, tapi kita butuh alat yang lain selain ulum tafsir. Kita butuh usul fikih untuk memahami tafsir. Jika ingin menafsirkan Quran dengan hadis, berarti kita butuh ulumul hadis, butuh ulum al-hadis sebagai alatnya. Itu semua setelah bahasa Arab. Wallahu.
Silakan. Ya, silakan. Masih ada satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Tidak apa-apa. Kaidah tadi, mungkin kalau tidak terlalu dipahami bisa ditanyakan. Masih ada? Ya, semoga diamnya ini adalah pahamnya. Bisa kembalikan kepada Ustaz. Baik, seperti perempuan ya. Kayaknya Bapak ini diam adalah setuju ya, gitu. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan kalau begitu. Kalau tidak ada, mungkin karena moderator kasih batasan ya. Hanya bertanya terkait dengan materi. Iya. Dibuka umum saja karena tim materinya tidak cukup. Ya, silakan bisa umum. Iya. Untuk angkat dan untuk bisa diangkat tangan. Bisa. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kasih mic-nya dulu. Bisa umum ya. Misalnya dalam satu dia saya melihat ada seseorang hampir aja nih Gus. Tapi begitu aja dia keluar dari masjid, dan tidak balik lagi. Ini dikategorikan apa ya? Itu yang keluar begitu setan, Pak. Oh, sedih. Yang itu hanya jin, Pak. Yang begitu. Kan ada hadisnya itu. Kalau adzan muadzin, maka kharus syaitan walahu dura. Kalau muadzin adzan, setan akan lari dalam keadaan kentut. Jadi sambil kentutnya bunyi, Pak. Jin tidak ada. Orang itu kalau adzan ya masuk, keluar ya paling wudu. Mungkin karena sebentar langsung komat, akhirnya dia adzan langsung keluar dulu wudu sambil jawab adzan. Ada keluar kembali itu setan, Pak. Salah itu. Iya, tidak. Mungkin itu setan menyamar, Pak. Iya kan, Pak? Bisa mungkin, Pak. Iya kan? Iya, tapi kita mungkin anggap mungkin dia punya udur, Pak. Mungkin ada kebutuhan mendadak. Apakah terkait dengan WC? Kan kita harus bersangka baik, Pak. Tidak boleh kita bersangka buruk. Apalagi dia sudah datang ke masjid, kemudian tiba-tiba pergi, mungkin dia ada hubungannya dengan ke belakang. Cuman kenapa tidak di masjid saja WC? Masjid. Karena sebagian orang kan, Pak, ternyata yang berdasarkan yang saya tahu ada sebagian orang tidak mau keluar kalau bukan di tempatnya. Begitu, Pak. Ada juga orang kalau jongkok tidak bisa, harus yang duduk. Sebagian orang lagi tidak bisa kalau duduk, harus yang jongkok. Kebutuhan manusia, Pak, macam-macam. Makanya kalau kita ikuti orang tidak ada habisnya. Iya, Pak. Begitu. Iya. Jadi kita terus terang bersangka baik saja, Pak. Mungkin ada hal yang seperti itu. Dia tidak kembali mungkin karena, kalau kembali ke ini sudah selesai salah begitu. Jadi dia putuskan untuk kembali, walaupun sebenarnya dalam pembahasan fikih, walaupun kita terlambat, tetap kembali ke masjid. Serta ada juga yang sama kasusnya dengan kita, terlambat, atau kita bisa mengambil orang di situ untuk memberikan hadiah kepada kita, gitu, Pak. Wallahualam, kita lakukan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.